Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Trihartati, NPM 2021 14500609. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI dari kelas R2H. Saya prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rentang waktu, hukum perkembangan, tugas dan tujuan perkembangan remaja. Nah, definisi yang akan saya jelaskan ini adalah dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, sekarang kita masuk ke slide 1. Di sini ada struktur dari tahap-tahap perkembangan manusia. Nah, kita bisa baca dan lihat sendiri di dalam struktur ini tahap-tahap perkembangan manusia apa saja. Selanjutnya pada slide kedua ada sedikit penjelasan tentang rentang waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti rentang waktu adalah jangka, ukuran, dan jangkauan. Rentang waktu adalah lamanya suatu hal yang ditentukan atas peristiwa yang telah berlangsung. Pengertian lain mengartikan rentang waktu adalah jarak usia yang membedakan psikologis dan fisik antara balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Pada umumnya, rentang waktu perkembangan dimulai sejak kelahiran, masa balita, masa kanak, remaja, dan dewasa. Semua fase-fase tersebut tentu memiliki ciri-ciri perkembangan khusus di masanya. Namun, dalam menyikapi ciri-ciri tersebut, tentu perkembangan di negara tertentu dengan negara lain atau di wilayah tertentu dengan wilayah lain ada sedikit perbedaan berdasarkan penetapan rentang usianya, tapi masih bisa ditoleransi karena gapnya tidak berbeda jauh. Adanya rentang jangka dan masa dalam waktu menunjukkan keterbatasan manusia. Kita harus mempertimbangkan setiap aktivitas yang akan kita lakukan agar penggunaan waktu kita lebih efektif dan sesuai dengan tujuan kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke materi lain. Pada slide ketiga ini, kita akan membahas tentang hukum perkembangan. Apa sih hukum perkembangan itu? Ketentuan mendasar tentang realitas kehidupan peserta didik yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang seksama. Ketentuan yang bersifat deduktif atau dari yang bersifat umum ke khusus yang menunjukkan hubungan secara berkesinambungan dan dapat diramalkan sebelum proses berlangsung. Arti hukum dalam hal ini tidak sama dengan arti hukum yang ada pada hukum perdata atau hukum pidana. Hukum perkembangan menerapkan bagaimana sebuah proses fisik dan mental berlangsung secara terus-menerus dari masa ke masa. Prinsip-prinsip dasar perkembangan. Menurut Carol Dweck pada 1995, beliau mengemukakan beberapa prinsip dasar perkembangan, yaitu 1. Dalam perkembangan terdapat urusan yang dapat diramalkan. 2. Perkembangan dalam suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. 3. Dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal. 4. Perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis kematangan dan faktor-faktor lingkungan belajar. 5. Perkembangan maju berkelanjutan merupakan kesatuan yang saling berhubungan dengan semua aspek-aspek fisik, kognitif, emosional, sosial yang saling mempengaruhi. 6. Setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. 7. Perkembangan yang berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang umum kepada yang khusus. Membicarakan tentang hukum perkembangan dapat dijelaskan bahwa perkembangan fisik dan mental dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Juga perkembangan itu berlangsung menurut hukum-hukum tertentu, yaitu 1. Hukum konvergensi, 2. Hukum mempertahankan dan mengembangkan diri, 3. Hukum masa peka, 4. Hukum kesatuan organis, 5. Hukum rekapitulasi, 6. Hukum tempo dan ritme perkembangan, 7. Hukum predestinasi. Istilah perkembangan, development dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari beberapa definisi di atas adalah bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar.
melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tugas dan tujuan perkembangan masa remaja. Menurut John W. Santrock dalam buku Lifespan Development Perkembangan Masa Hidup pada tahun 2001, remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Masa remaja awal dimulai pada usia 12 hingga 15 tahun dan diakhiri pada masa remaja akhir di usia 18 hingga 21 tahun. Pada perkembangan remaja, seseorang tidak mau diperlakukan sebagai anak-anak, namun belum memiliki kematangan seorang dewasa. Pada masa remaja, kematangan seksual seseorang mulai berkembang hingga benar-benar matang. Perubahan fisik, intelektual, dan juga emosi dalam masa ini merupakan persiapan seseorang untuk masuk ke dalam masa dewasa. Pada saat kehidupan seseorang mengalami perkembangan masa hidup, pasti orang tersebut akan mengalami perubahan fisik maupun batin. Nah, adapun ciri-ciri perkembangan remaja adalah sebagai berikut. 1. Mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. 2. Mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. 3. Mulai merasakan, mengendalikan, dan juga mengarahkan dorongan seksual. 4. Perubahan nilai yang dianggap penting dan tidak penting. Kerap berpikiran abstrak namun dapat kembali berpikiran konkret ketika berada di bawah tekanan. 5. Mengalami perkembangan otak akan keterampilan sosial dan juga pemecahan masalah. 6. Memiliki keinginan untuk mandiri dan merasakan kebebasan. 7. Memiliki keinginan untuk mencoba hal baru dan cenderung lebih mengambil risiko. 8. Perubahan emosional atau mood yang berlangsung dengan cepat. 9. Mulai mengalami kegelisahan dalam hidupnya. 10. Mulai merasakan kekurangan diri namun belajar untuk menerimanya. 11. Mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas dan lebih kuat. 12. Mulai memahami bagaimana tindakan dan keputusan yang diambil memberikan pengaruh pada masa depan. Di slide ini saya akan membacakan tujuan perkembangan remaja. Seluruh tujuan dan tugas-tugas perkembangan masa remaja adalah sebenarnya dipusatkan pada penanggulan sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan. Selain itu, tugas pada remaja juga mempersiapkan menghadapi masa dewasa. Nah, pada masa ini, setiap orang akan melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Walaupun demikian, terdapat beberapa remaja yang sulit dan bahkan gagal dalam menjalankan tugas-tugasnya saat masa remaja itu. Sebab pada masa remaja inilah adalah masa peralihan, di mana penemuan jati diri untuk menjawab siapa dirinya adalah tugas remaja. Selain itu, tugas masa remaja juga adalah bagaimana orang lain menilai dirinya dan juga bisa berarti bahwa tugas remaja adalah bagaimana hubungannya dengan orang sekitarnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang tugas-tugas remaja ini memang terkesan sederhana. Walaupun demikian, tidak sedikit di masa ini banyak remaja yang terombang-ambing bahkan yang sudah merasa dewasa sekalipun. Pada slide terakhir ini, saya akan membacakan tugas perkembangan remaja. Ketika memasuki masa remaja, muncul tugas perkembangan remaja. Tugas tersebut harus dituntaskan agar remaja merasakan kebahagiaan, kesuksesan, penerimaan di masyarakat, dan kesiapan untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Menurut E.B. Harlock dalam buku berjudul Psikologi Perkembangan edisi 5 tahun 2001, tugas perkembangan remaja adalah 1. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. 2. Mencapai peran sosial, baik sebagai pria maupun wanita. 3. Menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakan tubuhnya secara efektif. 4. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab.
5. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua. 6. Mempersiapkan karir ekonomi. 7. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 8. Memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku dan mengembangkan ideologi. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.